Bab 2408. Utusan kegelapan melihat ekspresi terkejut Surya, mulutnya melengkung, tangannya saling dilipat di depan dadanya. Dia menatap Surya dengan tatapan santai seraya berkata, "Ayo lakukan, biar aku lihat kekuatan dari kultivator klan naga. Bukankah kamu sudah menjadi murid naga air Alkot? Gunakan semua teknik yang kamu pelajari dari Alkot. Mungkin pertarungan ini bisa berlangsung selama 2 menit. Kamu." Surya menggertakkan gigi, ada gelombang amarah yang menyeruak di dalam hatinya. Jika biasanya dipermalukan seperti ini, Surya pasti sudah meledak sejak lama. Namun, sekarang utusan kegelapan memancarkan aura yang kuat dan di bawah tekanan aura yang kuat ini, aura Surya tidak dapat dikeluarkan. Utusan kegelapan tidak menggunakan medan dimensi, tetapi hanya mengandalkan auranya yang kuat untuk menekan Surya. Hal ini juga membuat Surya terkejut selama beberapa saat. Kemudian, Surya bergumam dalam hati, aura orang ini sudah melampaui aura kultivator biasa dan hampir mendekati Dewa Iblis. Mungkinkah manusia benar-benar bisa menjadi Dewa Iblis melalui kultivasi tanpa henti? Pada saat ini, utusan kegelapan menyadari perubahan ekspresi Surya, lalu melompat mundur 10 meter. Utusan kegelapan berdiri di sana dengan tenang seraya berkata, "Apa auraku terlalu kuat? Kalau begitu sekarang, kamu seharusnya bisa menyingkirkan auraku. Surya, gunakan seluruh kekuatanmu." Surya tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah utusan kegelapan, menggertakkan gigi sambil bergumam dalam hati, "Kalau begitu, ayo kita lakukan." Tidak lama kemudian, aura naga yang kuat meledak dari tubuh Surya dan kaldron satu naga juga melayang ke udara. Aura naga secara bertahap menyebar dan badai yang dibentuk oleh aura naga sontak menyapu. Wush! Angin kencang menderu melewati telinga, lalu senyuman jahat muncul di wajah utusan kegelapan sambil berkata dengan nada dingin, "Apa ini semua kekuatanmu? Surya, kamu terlalu lemah." Tidak lama kemudian, badai aura naga memadat dan membentuk tornado besar di sekitar Surya dan utusan kegelapan. Jika orang lain terjebak dalam badai aura naga, Surya pasti akan menyatakan dengan yakin kepada musuhnya bahwa mereka telah dikalahkan. Namun, kini, orang yang muncul di sini adalah utusan kegelapan. Surya dapat merasakan aura kuat yang disembunyikan oleh utusan kegelapan dan aura energi tak terduga di tubuhnya. Tidak lama kemudian, Surya menggunakan persepsi aura naga dan menemukan titik kelemahan utusan kegelapan. Utusan kegelapan menatap Surya dan mulai menghitung detik, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Ketika hitungan mundur berakhir, aura kuat pada utusan kegelapan melonjak lagi. Tiba-tiba, badai hitam yang berpusat pada utusan kegelapan terbentuk. Hahaha, hahaha. Utusan kegelapan mengangkat kepalanya seraya tertawa. Tawanya hampir menggila dan dia berkata dengan penuh semangat, "Aku sudah lama nggak punya semangat bertarung seperti itu. Surya, mulai sekarang, aku akan menganggapmu sebagai lawan sejatiku. Ini adalah kehormatan bagimu dan aku akan membunuhmu secepat mungkin. Rasakan ini." Setelah tertawa terbahak-bahak, utusan kegelapan bergegas menuju Surya. Namun, saat ini, Surya tidak secara langsung menghadapi utusan kegelapan, melainkan melompat ke dalam badai dan mengamati keadaan utusan kegelapan dalam badai yang berputar dengan kecepatan tinggi itu. Baru saja, Surya telah menemukan titik kelemahan dari utusan kegelapan. Bagian belakang leher utusan kegelapan sepertinya telah terluka dan auranya sangat lemah. Oleh karena itu, selama Surya menemukan cara untuk mendekat dan menyerang belakang leher utusan kegelapan, maka mungkin ada secercah harapan. "Kalau kamu ingin melarikan diri, biar aku lihat kemana kamu pergi." Utusan kegelapan tiba-tiba terjun ke dalam badai. Detik berikutnya, badal aura naga yang berputar runtuh dalam sekejap dan sejumlah besar aura naga berkumpul menuju langit. Pada saat ini, Surya telah tiba di langit. Dia segera membentuk segel dengan tangannya dan merapalkan mantra di mulutnya. Aura naga di sekitarnya juga mengembun menjadi sebuah bentuk. Surya menyuntikkan kekuatan cahaya ke tubuh naga putih itu, lalu berteriak dengan keras, "Teknik berjalan naga level 6, bayangan naga tampak." Bab 2409. Begitu Surya selesai berbicara, manik emas muncul dari udara tipis di atas kepalanya. Kemudian, sambil didorong oleh Surya, manik itu terbang ke bawah dan menyatu ke dalam tubuh naga putih. Naga putih itu langsung berubah menjadi naga emas, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara raungan. Roar! Segera, naga emas itu bergegas menuju ke utusan kegelapan. Pada saat ini, utusan kegelapan yang sedang berlari mengangkat tangan kanannya di udara,
lalu aura hitam mengembun menjadi telapak tangan hitam besar dan meraih ke arah naga emas. Detik berikutnya, telapak tangan hitam itu mencengkeram leher naga emas. Di saat yang sama, Surya mengendalikan naga emas itu dan tiba-tiba meraih utusan kegelapan itu dengan cakarnya. Utusan kegelapan mengepalkan tangan kanannya, sosok bayangan tinju hitam besar terbentuk dan menyerang ke arah cakar naga emas. Melihat pemandangan ini, Surya langsung antusias. Dia mengendalikan naga emas itu dan tiba-tiba mengayunkan ekornya, menghantam punggung utusan kegelapan. Pada saat ini, utusan kegelapan membentuk perisai pertahanan. Namun, ekor naga itu menamparkan perisai pertahanan tersebut, menghancurkan perisai pertahanan tersebut menjadi beberapa bagian dengan diiringi suara ledakan yang keras. Detik berikutnya, ekor naga itu menghantam punggung utusan kegelapan itu dengan keras. Baf! Utusan kegelapan menerima pukulan dari ekor naga dan segera terbang keluar, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Utusan kegelapan memuntahkan seteguk darah. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat naga emas berubah menjadi cahaya dan bubuk emas, kemudian menghilang. Tiba-tiba, dia mencibir seraya berkata, "Oh, sepertinya aku nggak salah melihatmu. Surya, kamu berhasil, tapi seluruh energimu akan diubah menjadi energiku. Kamu cuma pembawa energi yang ditakdirkan untuk dilahap olehku." Pada saat ini, Surya jatuh dari udara dan nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya, lalu berdiri di sana. Utusan kegelapan berdiri dari tanah, menatap Surya seraya berkata, "Kamu menang, tapi sayangnya, kamu juga kalah. Sebagai boneka, kamu berhasil menyelesaikan misimu. Sekarang, aku mau menikmati buah kemenangan yang cuma menjadi milikku." Utusan kegelapan datang selangkah demi selangkah, sedangkan Surya berlutut dengan satu kaki dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Melihat ini, utusan kegelapan sangat gembira, lalu berkata, "Kamu sudah menghabiskan kekuatan pikiranmu. Sekarang, kamu sudah nggak punya kesempatan lagi. Surya, terimalah nasibmu. Setelah aku menjadi dewa iblis, aku akan membentuk kembali keinginanmu. Aku mengagumi ketekunanmu. Kamu adalah permataku yang berharga." Surya tahu bahwa penguasa kegelapan ingin menjadi dewa iblis ke-9. Lalu, dia menyahut dengan lemah, "Enggak, kamu nggak sebaik Yang Mulia Baroman. Dia jauh lebih kuat darimu." "Apa, Yang Mulia Baroman? Kamu memanggil orang itu Yang Mulia Baroman? Surya, bisa-bisanya kamu memilih untuk menyerah." Hahaha, utusan kegelapan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Namun, dia tidak tahu bahwa ini sebenarnya hanya rencana Surya. Tujuan Surya adalah untuk membuat utusan kegelapan jatuh ke dalam ekstasi dan kehilangan kewaspadaannya. Lagi pula, dalam pandangan Surya, pertarungan masih belum berakhir dan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya. Sekarang tampaknya utusan kegelapan telah jatuh ke dalam perangkap. Surya segera merapalkan mantra dan mengerahkan penarikan aura naga. Detik berikutnya, Surya muncul di belakang utusan kegelapan dan meninju bagian belakang leher utusan kegelapan. "Mati saja!" Surya berteriak dan meninju bagian belakang leher utusan kegelapan. Tiba-tiba, energi yang kuat meledak di tubuh utusan kegelapan itu. Tawa utusan kegelapan yang awalnya terbahak-bahak, tiba-tiba berhenti dalam sekejap dan digantikan oleh teriakan tidak terkendali. Bab 2410. Ark, Surya, ingatlah. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Duar. Setelah berbicara, tubuh utusan kegelapan meledak dalam sekejap, berubah menjadi gas hitam yang tersebar tertiup angin. Bro, Surya terjatuh ke tanah, terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Kemudian dia memaksakan dirinya untuk duduk bersila dan mulai mengatur pernapasannya. Setengah jam kemudian, lingkaran sihir pelindung tubuh Surya diaktifkan dan pemulihannya kekuatan pikirannya mulai meningkat. Surya terus memikirkan pertarungan sebelumnya di dalam benaknya. Awalnya, Surya hampir putus asa, berpikir bahwa dia akan kalah dalam pertarungan ini. Namun, hal yang tidak disangka oleh Surya adalah bahwa helm cahaya sebenarnya memiliki efek berkah pada kekuatan pikiran. Setelah Surya memakai helm cahaya, meskipun dia melakukan bentuk ke-6 teknik berjalan naga untuk memunculkan sosok naga yang menguras kekuatan pikirannya. Untungnya, dengan berkah dari helm cahaya, kekuatan pikiran Surya tidak habis. Hal ini juga memberi Surya kesempatan untuk mengeluarkan penarikan aura naga yang tidak diharapkan oleh Surya. Namun, pada akhirnya Surya bisa menyelesaikannya. Nampaknya baju besi cahaya memang luar biasa. Selain melindungi kepala, helm cahaya juga bisa memberkati kekuatan pikiran. Jika demikian, maka baju besi cahaya, pelindung tangan cahaya,
bantalan lutut cahaya dan sepatu bot cahaya, harusnya memiliki kekuatan berkah yang berbeda. Awalnya, Surya percaya bahwa selain sarung tangan cahaya, yang dapat mengubah energi apapun di ruang bawah menjadi kekuatan cahaya. Sementara bagian dari baju besi cahaya tersebut hanya dapat berfungsi sebagai perlindungan. Oleh karena itu, Surya kehilangan minat pada baju besi cahaya. Namun, kini tampaknya setiap bagian dari baju besi cahaya memiliki berkah tersendiri. Jika menyusun satu set baju besi cahaya, mungkin ada berkah yang lebih kuat. Oleh karena itu, Surya saat ini ingin sekali mendapatkan satu set baju besi cahaya secara lengkap. Faktanya, ketika Soren dan Elis sedang berbicara, Surya mengetahui bahwa pemimpin suci dari organisasi cahaya dewa sekarang tertarik pada baju besi cahaya. Sejak itu, baju besi cahaya Thresh mungkin telah jatuh ke tangan pemimpin suci. Baju besi ini telah ditukarkan kakaknya dengan nyawanya dan sekarang jatuh ke tangan pemimpin suci. Hal ini membuktikan bahwa pemimpin suci mungkin telah mengirim seseorang untuk membunuh Thresh. Saat memikirkan hal ini, Surya merasa agak sedih. Bagaimanapun, memberikan baju besi cahaya kepada Thresh adalah untuk menghormati keinginan Tracy. Namun, yang mengejutkan perilaku tersebut justru akan merugikan Thresh. Bagaimanapun, Surya kemudian memikirkannya dan mengetahui bahwa pemimpin suci organisasi cahaya dewa sebenarnya bersedia menukar satu set teknik pedang naga iblis ruang tengah dengan helm cahaya. Hal ini membuktikan bahwa set baju besi cahaya ini pasti menyembunyikan rahasia khusus. Sekarang, meskipun utusan kegelapan sudah mati, dia hanyalah inkarnasi dari penguasa kegelapan. Penguasa kegelapan dapat menciptakan inkarnasi lain kapan saja. Suatu hari nanti, utusan kegelapan juga bisa muncul kapan saja. Jika utusan kegelapan muncul kembali, Surya tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan untuk mengalahkannya lagi. Oleh karena itu, sekarang cara terbaik adalah meningkatkan kekuatan secepatnya. Saat utusan kegelapan muncul kembali, selama Surya meningkatkan kekuatannya, maka dia tidak akan takut jika utusan kegelapan muncul lagi. Sambil membuka matanya perlahan, Surya menatap langit biru dan teringat perkataan Nenek Judith. Ada rahasia khusus yang tersembunyi dalam ilusi yang muncul di atas lautan Wendis. Hanya mereka yang memiliki aura serupa yang bisa memasuki dimensi khusus itu. Sekarang, Surya yakin bahwa pecahan kaldron naga kelima pasti ada dalam ilusi Wendis. Selain itu, hanya kultivator klan naga yang boleh memasuki dimensi itu. Mungkin ada item atau teknik tersembunyi untuk meningkatkan kekuatan kultivasi kultivator klan naga. Pada saat yang sama, meskipun hal-hal ini tidak ada, utusan kegelapan tidak dapat memasuki ilusi tersebut. Walaupun penguasa kegelapan datang sendiri, dia mungkin tidak bisa memasuki ilusi itu. Memikirkan hal ini, Surya memutuskan untuk memulihkan kekuatan pikirannya sekarang. Setelah memulihkan kekuatan pikirannya, dia akan segera kembali ke Wendis, menunggu ilusi itu muncul dan kemudian menemukan cara untuk memasukinya. Bab 2411. Karena berkah dari lingkaran sihir pelindung tubuh dan helm cahaya, awalnya dibutuhkan 10 jam untuk memulihkan kekuatan pikiran sepenuhnya. Akan tetapi, Surya hanya membutuhkan 5 jam untuk memulihkan kekuatan pikirannya. Tidak lama kemudian, Surya memotong sebatang kayu, melemparkannya ke laut, melompat ke atas batang kayu tersebut dan mengendalikan batang kayu tersebut dengan aura naga. Kemudian, Surya segera menuju ke garis pantai Wendis. Untuk menghindari masalah di tengah lautan yang luas, Surya mengubah penampilannya dan menjelma menjadi Aksa. 1 jam kemudian, Surya mendarat di dermaga terpencil di garis pantai Wendis. Saat ini, Surya kembali ke hotel. Begitu dia memasuki kamar, dia menyilangkan kaki dan mengatur pernapasannya dan tiba-tiba merasakan aura yang kuat. Surya tiba-tiba membuka matanya, buru-buru membuka jendela dan melompat keluar. Tepat ketika Surya melompat keluar kamar, pintu kamarnya ditendang hingga terbuka oleh seseorang. Utusan kegelapan segera berjalan ke jendela dan melihat sosok Surya bersembunyi di gang. Utusan kegelapan berkata dengan wajah dingin, "Nggak semudah itu kalau ingin pergi." Tidak lama kemudian, utusan kegelapan melompat ke bawah. Ketika dia bergegas ke dalam gang, Surya sudah menghilang. Utusan kegelapan ingin menemukan Surya melalui aura Surya, tetapi saat ini Surya sudah menyembunyikan auranya sendiri. Utusan kegelapan itu mengutuk, "Brengsek, lebih baik jangan biarkan aku menemukanmu." Pada saat yang sama, Surya yang sedang menyembunyikan auranya, telah sampai di sebuah hotel kelas bawah. Dia memesan 1 kamar besar, memasuki kamar dan berbaring untuk tidur.
Alasan utama mengapa Surya mencari hotel lagi dan tinggal di hotel tersebut adalah karena Surya tahu bahwa hari sudah larut malam. Jika berjalan di jalanan, dia akan mudah ditemukan oleh utusan kegelapan. Oleh karena itu, hanya dengan bersembunyi di hotel, Surya dapat menghindari kejaran dari utusan kegelapan. Saat berbaring di tempat tidur, dengan berbagai aroma tidak sedap bercampur di udara, Surya memejamkan mata, dengan pikirannya yang kacau dan tidak bisa tidur. Entah sudah berapa lama, pintu kamarnya tiba-tiba didobrak oleh seseorang. Pemilik hotel datang bersama utusan kegelapan sambil berkata dengan hormat, "Pak Kultivator, orang-orang yang ada di kamar ini baru saja check-in malam ini. Aku nggak tahu apa orang yang kamu cari ada di dalamnya." Saat lampu dinyalakan, mata utusan kegelapan menyapu orang-orang yang ada di tempat tidur seraya berkata, "Sekarang, kalian semua cepat, bangun. Siapa kamu? Sudah malam justru belum tidur. Memangnya ada orang sepertimu? Cepat matikan lampunya." Utusan kegelapan tiba-tiba menghentakkan kakinya, lalu seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Semua orang berdiri dengan ketakutan, pemilik hotel bahkan memohon sambil meringis, "Pak Kultivator, tolong ampuni aku. Kalau sedang mencari orang lain, jangan robohkan tempatku." Setelah mendengar ini, utusan kegelapan memelototi pemilik hotel dan menyahut dengan marah, "Apa yang kamu takutkan? Aku bisa memberikan kompensasi padamu kalau tempatmu ambruk." Pemilik hotel tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Semua turis tidak berani berbicara ketika melihat pemilik hotel. Mereka semua menundukkan kepala, takut untuk berbicara. "Kalian, berdiri dan cepat buat barisan untukku sekarang. Biar aku melihat baik-baik apa orang yang aku cari bersembunyi di antara kalian." Karena utusan kegelapan adalah seorang kultivator dan di dunia manusia biasa, status seorang kultivator sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika utusan kegelapan berbicara, semua orang berdiri dan segera berbaris. Surya juga berdiri di antara kerumunan. Tidak lama kemudian, utusan kegelapan mendatangi semua orang dan memindai tubuh mereka dan mengamati satu persatu dengan cermat. Bab 2412. Setiap kali utusan kegelapan mengamati satu orang, dia mengambil satu langkah ke depan. Tidak lama kemudian, utusan kegelapan mendatangi Surya dan berhenti. Utusan kegelapan menatap Surya seraya berkata, "Hei kamu, sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat." "Benar, apa?" Surya sengaja terlihat ketakutan seraya menjawab, "Pak Kultivator, apa kamu salah ingat? Bagaimana kita bisa pernah bertemu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya." Utusan kegelapan menatap mata Surya dengan serius, lalu menyahut dengan nada dingin, "Surya, berhenti berpura-pura. Aku tahu itu kamu." Surya tertegun selama 2 detik, kemudian berkata, "Pak, aku nggak tahu siapa Surya yang kamu bilang. Aku harap kamu bisa mengampuniku." "Ya, hehe, aku bercanda denganmu, aku harap kamu nggak keberatan." "Terima kasih, Pak." Utusan kegelapan berbalik dan berjalan menuju orang berikutnya. 10 menit kemudian, pemilik hotel berinisiatif untuk melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, "Pak Kultivator, apa kamu sudah menemukan orang yang kamu cari?" "Belum. Sayang sekali, tapi kalau kamu butuh bantuan, tolong beritahu aku." Sambil ditemani oleh pemilik hotel, utusan kegelapan meninggalkan kamar itu. Setelah pintu ditutup, Surya akhirnya menghela napas lega. Baru saja, dia hampir ketahuan oleh utusan kegelapan. Karena sudah larut malam, banyak pengunjung lain yang sangat mengantuk, jadi setelah dilakukan pengecekan, semua orang kembali ke tempat tidurnya untuk tidur. Surya terjaga sepanjang malam. Keesokan paginya, Surya sarapan sederhana di hotel. Pemilik hotel mengantarkan makanan dan berinisiatif untuk bertanya, "Hei, nak. Kamu kelihatan sangat asing. Aku pikir, kamu pasti nggak sering datang ke kota Wendies, kan? Apa aku boleh tanya, apa yang kamu lakukan di sini?" Karena yang menginap di kamar hotel murah adalah orang-orang yang ingin datang ke kota Wendies untuk melakukan bisnis kecil-kecilan, sedangkan Surya bukanlah pebisnis kecil-kecilan, maka pemilik hotel ingin menguji Surya dengan menanyakannya tujuannya. Apa benar Surya adalah orang yang dicari oleh utusan kegelapan? Begitu pemilik hotel berbicara, Surya tahu apa yang dipikirkannya. Namun, Surya juga sangat beruntung, karena ketika Surya sempat mengobrol dengan Judith menyebutkan bahwa orang miskin di Wendies suka pergi ke pantai untuk melaut, mengambil beberapa kerang laut, teripang laut dan berbagai macam makanan laut, lalu ditukarkan dengan imbalan. Pantai Wendies kaya akan hasil laut.
Umumnya, asal mau bekerja keras, gaji sehari orang biasa bisa didapat hanya dengan sekali melaut. Terkadang jika beruntung, bisa mendapatkan mutiara dari tiram laut, yang bernilai setara dengan gaji beberapa hari. Surya menjawab, "Bos, aku dengar kalau makanan laut di kota Wendy's sangat melimpah. Kalau menangkap hasil laut di sini, selama bersedia menanggung kesulitan, bisa mendapatkan upah seperti pekerja biasa." Apa ini benar? Mendengar hal tersebut, pemilik hotel tertegun selama 2 detik, lalu mengangguk dan menyahut, "Ya, benar memang seperti itu. Tapi perlu seseorang yang bersedia menanggung kesulitan untuk memenuhi syarat dalam pekerjaan seperti itu. Bagaimanapun, harus bangun pagi-pagi sekali untuk pergi melaut, saat bekerja juga harus membungkuk sepanjang waktu, itu sangat sulit." Surya mengangkat bahu tak berdaya seraya berkata, "Nggak masalah, aku rasa aku bisa melakukan pekerjaan ini." Bab 2413. Pemilik hotel tergerak oleh ketulusan Surya, kemudian segera membuat kesepakatan dengan Surya bahwa dia akan menerima semua makanan laut yang Surya dapat saat melaut hari ini. Apalagi, jika Surya bisa bertahan, selanjutnya dia bisa menerima semua makanan laut yang didapat Surya setiap hari. Lagi pula, harganya akan lebih rendah dari harga pasar. Surya membeli ember untuk menampung makanan laut, kemudian pergi ke pantai untuk melaut. Meskipun Surya bangun pagi-pagi sekali, tetapi jika dibandingkan dengan penduduk setempat yang berpengalaman, Surya masih datang terlambat. Sesampainya di pantai, sudah ada banyak orang yang bergegas menuju pantai tersebut. Namun, karena pantainya sangat luas, semua orang mencari tujuannya masing-masing dan tidak terlibat perkelahian satu sama lain. Surya menyukai suasana bebas seperti ini. Dia mulai pergi ke laut dengan membawa ember, mengambil beberapa kerang laut dan teripang laut, sambil sesekali melihat ke langit. Saat sedang melaut, Surya mendengar seseorang menyebutkan ilusi di Wendy's. Karena ilusi belum tentu muncul pada sore hari saat matahari sedang terik, ada pula ilusi yang muncul pada dini hari saat fajar menyingsing. Ilusi seperti itu jarang terlihat oleh manusia. Secara kebetulan, orang-orang yang bergegas melaut dapat melihatnya. Beberapa dari mereka menyebutkan bahwa mereka telah melihat sesuatu yang bukan milik dunia ini dalam ilusi tersebut. Bahkan kota seperti Wendy's atau bahkan makhluk gurita raksasa dengan 8 tentakel. Oleh karena itu, sebagian orang menduga bahwa tidak semua ilusi merupakan pemandangan yang disinai oleh pembiasan sinar matahari. Beberapa ilusi lainnya seharusnya merupakan pemandangan aneh di dimensi lain. Karena sebagian besar orang yang bergegas melaut adalah orang-orang biasa yang tidak memiliki pengetahuan, mereka hanya berspekulasi bahwa ilusi tersebut mencerminkan keadaan dari dunia lain. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui situasi spesifiknya, sehingga mereka hanya berhenti pada spekulasi tentang fenomena langit misterius. Namun, Surya adalah seorang kultivator, jadi Surya tahu betul bahwa ilusi secara kasar dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama adalah pembiasan sinar matahari, sedangkan yang kedua adalah pemandangan dari dimensi lain, karena beberapa alasan khusus, akhirnya muncul di waktu sekarang. Ketiga adalah keadaan yang sangat istimewa yang disebutkan oleh Judith, yaitu ilusi itu sendiri yang merupakan dimensi yang unik. Banyak orang yang melaut mengatakan bahwa mereka sering melihat ilusi di pagi hari. Ilusi pada saat itu sangat spektakuler, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mengapresiasi pemandangan seperti itu. Surya sangat menantikan kemunculan ilusi. Bagaimanapun, sekarang utusan kegelapan telah datang. Jika dia menemukan Surya, pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Meskipun utusan kegelapan dikalahkan oleh Surya saat terakhir kali ini inkarnasi penguasa kegelapan sepertinya tidak memiliki kekurangan. Jika mereka bertarung lagi, Surya memperkirakan peluang menangnya paling banyak hanya 10%. Terlebih lagi, bahkan mungkin tidak sampai 10%, karena penguasa kegelapan pasti sudah mengetahui situasi di sini. Maka dari itu, energi yang dia berikan kepada inkarnasinya yang lain mungkin jauh melebihi dari energi inkarnasi pertama. Jika demikian, Surya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertarung melawan utusan kegelapan. Surya tidak mau mencoba dengan mempertaruhkan nyawanya. Terlebih lagi, meskipun dia berhasil kali ini, bagaimana dia harus merespons saat penguasa kegelapan mengirim utusan kegelapan yang lebih kuat lagi. Oleh karena itu, kecuali Surya tidak punya pilihan, dia akan melawan utusan kegelapan. Sekarang, Surya ingin ilusi itu segera muncul, lalu dia akan memasuki ilusi itu secepat mungkin, menyelesaikan kultivasi di sana dan menunggu sampai dia keluar.
Saat keluar lagi, Surya akan bertarung melawan utusan kegelapan. Namun, Surya sepertinya tidak seberuntung itu, dia tidak melihat ilusi sepanjang pagi. Setelah menjual makanan laut yang dia ambil dari laut kepada pemilik hotel, pada sore hari, Surya pergi ke pantai seperti kebanyakan orang. Dia datang untuk bermain dan menunggu munculnya ilusi tersebut. Ketika tidak ada yang memperhatikan, Surya diam-diam meninggalkan pantai dan sampai di dermaga 52. Di sini sangat sepi dan Surya duduk bersila di dermaga, sambil diam-diam menunggu ilusi muncul. Namun, pada saat ini, suara yang familiar terdengar di telinganya, "Surya, kamu akhirnya datang ke sini." Bab 2414. Setelah mendengar suara ini, Surya perlahan menengok ke belakang. Seolah-olah dia tersengat listrik dan menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, mulut utusan kegelapan itu melengkung, lalu dia berjalan dengan cepat dan berkata dengan nada dingin, "Surya, kamu nggak perlu melanjutkan aktingmu. Sejak semalam, aku sudah menebak itu kamu. Aku nggak menyangka hari ini, kamu ternyata datang ke sini." Surya menatap utusan kegelapan dengan ekspresi bingung di wajahnya sambil menjawab, "Pak Kultivator, aku pikir kamu mungkin salah mengira orang. Aku bukan orang yang kamu cari." Sudah kubilang, kamu nggak perlu berakting lagi. Kali ini, aku nggak akan melepaskanmu." Utusan kegelapan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu cetakan telapak tangan hitam besar muncul di udara. Detik berikutnya, serangan telapak tangan tiba-tiba terjadi, kemudian hanya terdengar suara yang keras. Dermaga 52 langsung meledak, dengan potongan kayu beterbangan kemana-mana. Sebuah kekuatan besar jatuh ke permukaan air, membentuk tekanan air dan mendorong gelombang air setinggi setengah meter hingga menyebar. Pada saat kritis, Surya melompat ke udara dan lolos dari serangan utusan kegelapan. Pada saat ini, utusan kegelapan mengangkat kepalanya seraya menatap Surya. Sudut mulutnya melengkung, kemudian dia mengumpat, "Kalau kamu bukan Surya, kenapa kamu ingin sembunyi?" Pada saat ini, Surya tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya. Dia menatap utusan kegelapan itu dan menjawab dengan nada dingin, "Walaupun kamu mengetahuinya, sekarang kalau kamu bertarung denganku, kamu mungkin gak bisa mengalahkan aku." "Benarkah? Sepertinya kamu sangat percaya diri." Surya membalik tangan kanannya, lalu pedang naga iblis muncul di tangannya, kemudian dia berkata dengan nada dingin, "Aku nggak percaya diri, aku cuma mengatakan fakta." "Fakta." Mata utusan kegelapan itu berkedut hebat, lalu dia berteriak, "Kalau begitu, matilah dengan faktamu." Segera setelah dia selesai berbicara, utusan kegelapan berubah menjadi bayangan dan terbang ke udara. Kemudian, utusan kegelapan meninju dada Surya. Karena serangan utusan kegelapan terlalu cepat, Surya tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memegang pedang naga iblis di dadanya untuk memblokirnya. Detik berikutnya, hanya terdengar suara ledakan, lalu pedang naga iblis itu ditinju dan pecah menjadi beberapa bagian oleh utusan kegelapan. Tidak lama kemudian, tinju utusan kegelapan terus bergerak maju, mengenai dada Surya. Baf! Surya menerima pukulan keras dari utusan kegelapan di dadanya dan terbang mundur. Dia memuntahkan seteguk darah di udara. Tiba-tiba, rasa sakit yang hebat datang dari perutnya. Surya menahan rasa sakit dan meminjam kekuatan cahaya yang tersimpan dalam tanda kepala naga di tubuhnya. Dalam sekejap, arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh Surya memancarkan cahaya putih samar, lalu rasa sakit di perutnya berangsur-angsur mereda. Dia menggertakkan gigi, menahan rasa sakit dan menatap utusan kegelapan. Tiba-tiba, gelombang amarah muncul di dalam hatinya. Utusan kegelapan itu melayang di udara, melipat tangannya satu sama lain di depan dadanya, seraya berkata dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya, "Apa menurutmu aku masih orang yang sama seperti sebelumnya? Kali ini, walaupun kekuatanmu meningkat 10 kali lipat, kamu nggak akan bisa menjadi lawanku. Surya, terimalah nasibmu." Saat berbicara, utusan kegelapan berubah menjadi bayangan, bergegas kembali, menendang perut Surya menjauh. Kemudian, utusan kegelapan berubah menjadi bayangan lagi dan menyusul Surya. Pada saat di udara, utusan kegelapan terus meninju dan menendang Surya, melampiaskan amarahnya. "Nggak ada yang berani melakukan ini padaku sebelumnya. Kamu yang pertama dan kamu juga ditakdirkan untuk menjadi yang terakhir." Seorang kultivator tingkat rendah dari ruang bawah. Ternyata kamu justru bisa membunuh inkarnasiku. Hal ini ditakdirkan untuk menjadi aib abadi. Cuma ada satu cara untuk mengubah masalah ini,
yaitu adalah dengan membunuhmu dan menghapusmu sepenuhnya dari dunia ini. Cuma dengan cara inilah kebencian yang ada di lubuk hatiku bisa terhapuskan. Dasar kultivator ruang bawah brengsek. Kali ini, aku akan membuatmu mati kesakitan. Bab 2415. Utusan kegelapan menggunakan lututnya untuk mendorong Surya ke udara. Kemudian, dia bergegas lagi dan meninju Surya. Setelah melihat ini, Surya menahan rasa sakit luar biasa yang menyebar ke seluruh tubuhnya, lalu mengepalkan tinjunya dan memukul utusan kegelapan dengan tinjunya. Tinju keduanya saling bertabrakan di udara. Detik berikutnya, terdengar suara ledakan yang keras, Surya terlempar ke langit lagi. Jika bukan karena kekuatan cahaya yang melindunginya, tulang Surya sekarang pasti sudah hancur karena pukulan itu. Pada saat ini, Surya akhirnya menyadari betapa menakutkannya utusan kegelapan. Kali ini, inkarnasi dari penguasa kegelapan setidaknya telah meningkatkan kekuatannya satu tingkat kekuatan. Oleh karena itu, meskipun Surya menggunakan seluruh kekuatannya, dia takut tidak akan mampu melawan utusan kegelapan. Memikirkan hal ini, Surya merasa sangat putus asa. Saat ini, sebuah suara di kejauhan berkata, "Lihat, ilusinya sudah muncul." Muncul, ilusi akhirnya muncul. Di kejauhan, terdengar suara sorak-soral dari orang-orang di pantai. Pada saat yang sama, Surya juga merasakan embusan energi khusus yang muncul di langit. Aura naga, ini adalah aura naga spesial. Surya menengok ke belakang dan melihat sebuah ilusi muncul di langit. Pemandangan kota Wendis sebenarnya muncul di sana. Namun, pemandangan di dalam ilusi sedikit berbeda dengan kota Wendis. Yaitu kota Wendis yang muncul dalam ilusi, memiliki setiap persimpangan jalan yang mengarah ke laut. Tiba-tiba Surya melupakan rasa sakit di tubuhnya dan merasa sangat bersemangat karena dia dapat merasakan aura kuat dari ilusi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa aura naga Surya cukup murni untuk dapat bereaksi dengan ilusi tersebut. Hal ini juga berarti bahwa Surya bisa memasuki ilusi. Sekarang, kesempatan telah datang di hadapannya. Namun, saat ini Surya terluka parah dan ada utusan kegelapan yang mengawasi Surya. Tidak mudah untuk memasuki ilusi yang jaraknya ratusan meter. Namun, pada saat ini seringai ganas muncul di wajah utusan kegelapan, matanya menjadi dingin, lalu dia berkata, "Sekarang, semua ini harus berakhir." "Surya, mati saja." Utusan kegelapan mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah Surya. Tiba-tiba, kekuatan isap yang kuat datang darinya. Tubuh Surya dengan cepat terbang menuju utusan kegelapan. Pada saat ini, utusan kegelapan memancarkan aura hitam yang kuat dan tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit, berubah menjadi cairan. Surya tahu betul bahwa selama dia jatuh ke tangan utusan kegelapan, dia pasti akan dilahap olehnya. Meskipun ilusi itu berjarak ratusan meter dan tidak tertutup oleh aura naga, pada saat ini Surya tidak punya pilihan lain. Tidak lama kemudian, Surya membentuk segel dengan tangannya, menggantinya dengan cepat, merapalkan mantra di mulutnya dan menggunakan penarikan aura naga ini. Setelah melihat pemandangan ini, utusan kegelapan sontak tertegun. Surya memanfaatkan kesempatan itu, mengendalikan aura naga dan segera terbang menuju ilusi. "Mau melarikan diri, aku nggak akan pernah membiarkanmu berhasil." Utusan kegelapan berubah menjadi bayangan dan mengejarnya. Dalam waktu kurang dari 2 detik, utusan kegelapan sudah mendekati Surya. Sudut mulutnya melengkung, lalu utusan kegelapan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih kaki kanan Surya. Namun, pada saat ini badai aura naga datang dan seluruh dimensi berguncang seperti lautan. Utusan kegelapan terlempar mundur puluhan meter oleh energi yang kuat ini. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat sebuah penampakan bayangan naga emas besar yang muncul di langit. Bab 2416. Naga emas itu menatap utusan kegelapan dengan sorot mata bersemangat seraya meraung. Roar! Detik berikutnya, Surya merasakan pusaran aura naga yang kuat, lalu tersedot ke dalam ilusi dalam sekejap mata. Ketika Surya memasuki ilusi, pemandangan ilusi di langit mulai menghilang secara bertahap dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Utusan kegelapan melayang di udara, menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya seraya mengutuk, "Sialan, dia benar-benar mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke dalam ilusi. Surya, kalau kamu memang mampu, tetap di sana dan jangan pernah keluar selama sisa hidupmu. Kalau enggak, cepat atau lambat aku akan membunuhmu." Setelah berkata demikian, utusan kegelapan berubah menjadi bayangan dan menghilang. Pemandangan yang terjadi di langit terlalu jauh dari daratan. Selain itu, ada kultivator di Wendis yang datang untuk menjelajahi rahasia ilusi sepanjang tahun.
Sehingga pertarungan utusan kegelapan dan surya tidak menarik perhatian semua orang. Saat ini, orang-orang di pantai masih membicarakan keindahan ilusi dan meratapinya. Di sisi lain, Alcott, sang naga air yang tertidur di danau, juga langsung membuka matanya. Ia berkata dengan ekspresi bangga di matanya, anak itu akhirnya masuk ke dalam ilusi. Sekarang, semuanya tergantung bakatnya. Di sana ada sosok yang dekat dengan ruang tengah. Dalam ilusi, Surya mendarat di pantai Wendies. Dia memuntahkan seteguk darah. Saat melihat ke atas, pintu masuk di langit menjadi makin kecil. Pada akhirnya, pintu masuk itu benar-benar menghilang dan Surya langsung menghela napas lega. Meskipun pemandangan di ilusi ini sama dengan di Wendies, tempat ini dan Wendies adalah dua dimensi yang berbeda. Sekarang, begitu memasuki ilusi, Surya akhirnya lolos dari kejaran utusan kegelapan untuk sementara waktu. Namun, ini hanyalah langkah pertama. Surya sangat tahu betul, jika dia tidak dapat meningkatkan kekuatan kultivasinya di sini, maka ketika dia kembali ke dimensi bumi, dia pasti akan dibunuh oleh utusan kegelapan dan penguasa kegelapan. Memikirkan hal ini, Surya merasa sangat ketakutan. Tidak lama kemudian, matanya berputar dan dia jatuh ke tanah. Kali ini, Surya tidak tahu berapa lama dia tidur, tetapi dia hanya merasa waktunya sangat lama. Ketika Surya bangun lagi, dia menyadari bahwa dirinya sedang berbaring di atas hamparan pasir kuning. Begitu dikelilingi oleh gurun yang tak berujung, Surya buru-buru berdiri, menyilangkan kaki, mengatur napas dan memejamkan matanya. Meskipun itu gurun, Surya bisa merasakan aura naga yang 100 kali lipat lebih baik daripada di luar. Faktanya, bagi seorang kultivator klan naga, aura naga dapat menyehatkan tubuh. Surya secara tidak sengaja menemukan bahwa aura naga dalam ilusi ini sangat lembut, tidak sekeras aura naga yang dihasilkan oleh kultivasinya sendiri. Oleh karena itu, meskipun konsentrasinya 100 kali lipat lebih tinggi dari konsentrasi luar, aura naga itu bermanfaat dan tidak membahayakan bagi Surya. Surya menyilangkan kaki dan mengatur pernapasannya. Hanya dalam 2 jam, sebagian besar tubuhnya pulih. Setelah menelan pil penyembuh petir, Surya terus mengatur napasnya selama 1 jam, kemudian tubuhnya akhirnya pulih sepenuhnya. Baguslah, akhirnya sembuh juga. Surya berdiri dari pasir kuning, mengepalkan tinjunya, lalu dua menggertakkan gigi seraya bergumam, kali ini, saat aku berkultivasi dan meningkatkan kekuatanku, aku harus memberitahu utusan kegelapan konsekuensi karena sudah menyinggungku. Pada saat ini, aura naga yang ganas berputar ke atas, langsung menjatuhkan Surya ke tanah. Surya menutupi lengan kirinya, merasakan rasa sakit yang merobek kulitnya. Dia menggertakkan gigi seraya bergumam dan merintih kesakitan, ada apa ini? Kenapa begini? Wush, wush. Tidak ada suara di sekitar. Satu-satunya jawaban untuk Surya adalah suara deru angin. Surya melihat sekeliling dan berkata pada dirinya sendiri, bukannya Nenek Judith bilang kalau ada harta rahasia yang tersembunyi di dalam ilusi. Kenapa sepertinya nggak ada apa-apa di sini? Surya berjalan menyusuri pasir kuning selama sehari semalam, lalu menyadari bahwa dia masih berada di gurun yang tak berujung. Terik matahari di langit membuat Surya merasakan semburan panas yang dahsyat. Sambil berjalan, dia bergumam, panas sekali. Kalau saja ada air pasti bagus. Bahkan hujan salju pun akan lebih baik daripada sekarang. Begitu dia selesai berbicara, butiran salju mulai berjatuhan dari langit. Surya mengambil butiran salju itu dan melihat ke bawah. Semua pasir kuning di tanah telah menghilang dan berubah menjadi salju tebal. Pegunungan bersalju muncul di sekelilingnya dan sebuah danau besar muncul di depannya. Air danau tidak membeku dan justru mengalir dengan tenang. Ini, Surya tertegun selama 2 detik, lalu dia segera berlari menuju danau. Ketika dia sampai di danau, Surya berlutut di tanah, membungkuk dan mulai meneguk air dalam jumlah banyak. Bab 2417. Setelah menghilangkan dahaganya, Surya menatap air yang tenang dan melihat bayangannya di atas air. Pada saat itu, suara utusan kegelapan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Surya, akhirnya aku menemukanmu. Surya tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat utusan kegelapan muncul lebih dari 10 meter jauhnya, menatapnya dengan tatapan dingin. Melihat ini, Surya buru-buru berdiri dari tanah, menatap utusan kegelapan, mengerutkan kening seraya menyahut, kenapa kamu ada di sini? Wajah utusan kegelapan menjadi muram, kemudian dia menjawab dengan nada dingin, kamu harus menanyakan pertanyaan ini pada dirimu sendiri. Mati saja kamu, Surya.
Utusan kegelapan bergegas mendekat, lalu pedang hitam muncul di tangannya dan tiba-tiba menusuk dada Surya. Pedang hitam itu langsung menembus tubuh Surya, kemudian Surya jatuh pingsan karena terkejut. Surya mengira dia akan mati, tetapi tidak lama kemudian, Surya merasakan hujan turun dari langit dan menerpa wajahnya. Surya duduk dari tanah, melihat sekeliling dan menyadari bahwa dirinya telah muncul di langit. Ini, ada rasa sakit yang parah di dadanya. Surya membuka pakaiannya dan melihat bahwa selain rasa sakit yang parah, dadanya tidak terluka. Namun, baru saja Surya mengingat dengan jelas bahwa pedang utusan kegelapan menembus dadanya. Pada saat ini, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Di atas lingkaran sihir cakram besar, Surya melihat anak cahaya sedang duduk di atas meja batu, yang mulia anak cahaya. Surya, pada akhirnya kamu tetap datang juga. Anak cahaya perlahan membuka matanya dan menatap Surya. Saat ini, Surya penuh dengan keraguan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, kemudian dia bertanya, Yang mulia anak cahaya, apa yang terjadi? Kenapa segala sesuatu di sini terus berubah? Baru saja, aku berada di kaki pegunungan yang tertutup salju, tapi sekarang aku berada di Pulau Kuke. Anak cahaya menjawab perlahan, apa kamu nggak paham dengan semua ini? Surya, ini adalah dimensi khusus yang terdiri dari ilusi. Segala sesuatu di sini akan berubah sesuai imajinasimu. Saat kamu memikirkan gunung salju akan muncul. Saat kamu memikirkan gurun juga akan muncul. Aku mengerti. Surya tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi, karena aku memikirkan utusan kegelapan maka utusan kegelapan muncul. Dia menikamku dengan pedang, tapi nggak ada luka di dadaku. Ini membuktikan kalau itu bukan utusan kegelapan yang asli dan dia cuma ada dalam pikiranku. Begitu selesai berbicara, Surya melihat seluruh ruang mulai berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Pada akhirnya, menghilang sepenuhnya. Tapi, Yang Mulia Anak Cahaya, Surya melepas helm cahaya di kepalanya, secercah cahaya melintas di matanya, lalu dia berkata, aku mengerti. Terima kasih banyak, Yang Mulia Anak Cahaya. Bersambung ke bab 2418. Terima kasih.